Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita sekalian di hari ini, Jumat tanggal 10 Juni 2022. Doa dan harapan kami, Ibu Bapa, selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap bersemangat. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Mengikut jejak Kristus. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, kita semua tahu bagaimana latar belakang surat Petrus ini dituliskan. Yaitu orang-orang percaya pada saat itu memang mengalami tekanan-tekanan yang sangat kuat yang membuat mereka menjadi ketakutan. Bahkan memang banyak di antara mereka harus mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka harus kehilangan nyawanya karena mereka telah mengikut Kristus. Kondisi itu membuat mereka menjadi bimbang, kondisi itu membuat mereka menjadi sangat ketakutan, kondisi itu membuat mereka menjadi bertanya bagaimana seharusnya mereka bersikap sebagai pengikut Kristus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang menerpa mereka. Tidak sedikit dari antara mereka mau berpaling, melarikan diri, dan menjauhkan dirinya dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk menguatkan itulah Rasul Petrus menuliskan suratnya ini kepada mereka. Bagaimana sesungguhnya orang-orang Kristen harus bersikap di tengah-tengah kondisi yang mengancam kehidupan mereka. Petrus mengatakan, justru untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk hidup seperti Kristus dalam kehidupannya di dunia ini, yaitu harus menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi penolakan-penolakan, bahkan harus sampai kehilangan nyawanya. Itulah pengalaman yang dihadapi oleh Yesus Kristus untuk membawa keselamatan kepada dunia ini, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada konsekuensi yang harus diikuti oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yaitu penolakan dari dunia yang tidak pernah suka dan mau menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu konsekuensi yang harus kita hadapi memang sampai hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku. Kita sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, akan mengalami penolakan dari dunia ini. Karena dunia ini tidak pernah suka kepada Injil Kristus Yesus. Tetapi apa yang menjadi sukacita kita ketika kita mau mengikut teladan, mengikut jejak Kristus yang menderita itu? Bahwa pada akhirnya hidup setiap orang yang percaya akan juga sama seperti Kristus Yesus yang menderita itu. Pada akhirnya dia menang, dia beroleh kemuliaan. Dan Alkitab mencatatkan, kemudian semua mulut akan mengaku bahwa dia adalah Juru Selamat, dan semua lutut akan bertekuk untuk menyembah dia. Demikianlah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika dia dapat dengan teguh, tetap setia, menghadapi semua realita kehidupannya, berhadapan dengan dunia ini, dan bahkan harus menderita, harus mengalami kesusahan, tetapi pada akhirnya
barang siapa yang dapat bertahan di tengah-tengah penderitaan itu, dia juga akan beroleh kemuliaan, akan beroleh mahkota kemenangan, sama seperti Kristus yang telah memenangkan penderitaannya. Untuk itulah ibu bapak dan saudara-saudaraku, mari kita tetap teguh dan kuat di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kalaupun kita harus mengalami kesulitan bahkan penderitaan. Dan yakinlah, ketika kita mau setia hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan pasti akan tetap menyertai, menopang, menguatkan, bahkan memenangkan kita. Maka setialah untuk mengikuti jejak Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Maka kita akan berpengharapan akan mahkota kemenangan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami dalam kehidupan kami hari ini. Mampukan kami untuk dapat mengikuti jejak Kristus. Sebagai anak-anak-Mu yang telah percaya kepadamu, di tengah-tengah kehidupan kami ini, kami tahu konsekuensi kami adalah mendapatkan penolakan, perlawanan, bahkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dunia ini. Tapi biarlah kami dapat meniru jejak Kristus yang mau menderita, bahkan mati, dan pada akhirnya dia beroleh kemuliaan, kemenangan. Dan itulah menjadi pengharapan setiap orang yang percaya, yang setia kepada Kristus dalam kehidupannya. Itulah juga menjadi pengharapan kami ketika kami dapat tetap setia mengikut Engkau. Maka pada akhirnya kami pasti akan beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyertai, menopang, dan menguatkan kami, terutama melawan si jahat, melawan kekuatan si iblis, melawan kekuatan dunia ini, supaya kami tidak terjatuh oleh karenanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan bergumul hari ini. Tetaplah Engkau yang menopang dan menyembuhkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, berkati mereka dengan penuh sukacita, mengingat dan mensyukuri hari yang penuh sukacita hari ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.